Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN, saya Mega Putri Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Maju. Berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dari pembacaan surat tadi, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk diri kita sendiri dan untuk orang sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu mau lihat dulu kiri kanan kalian ada sampah, silahkan ditengok. Bersih? Alhamdulillah. Kalian sudah sarapan? Sudah kenyang? Sudah siap untuk belajar? Sudah ya, alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rahmatullahi. Ya, tadi pagi orang tua dari Rahmatullahi menelpon ibu, katanya lagi demam. Jadi kita doakan untuk rahmat ilahi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hormat kepada orang tua dan
bagaimana contoh perilaku kepada hormat kepada orang tua dan bagaimana contoh perilaku hormat kepada guru. Coba Ibu kasih 3 contoh hormat kepada orang tua bagaimana? Satu saya. Membantu orang tua ketika melakukan sesuatu. Membantu orang tua ketika melakukan sesuatu. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya, Fadil. Bagaimana contoh perilaku hormat kepada guru? Silahkan. Mengerjakan PR yang telah diberikan. Oke, kata Fadil mengerjakan PR tepat waktu ya Fadil ya. Berarti namanya juga PR, pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah. Tepuk tangan untuk Fadil. Selanjutnya hari ini ya, materi baru kita adalah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan generasi pencinta Al-Qur'an yang toleran. Ya. Meyakini berarti kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul pilihannya. Untuk apa? Untuk kita umatnya supaya kita tidak tersesat. Ya, karena dengan adanya kitab kita bisa tahu mana itu buruk, mana itu perbuatan baik, mana itu halal, dan mana itu haram. Di dalam kitab sudah dicantumkan sedemikian rupa, sesempurna mungkin. Jadi kalian termasuk generasi ya, generasi pencinta Al-Quran, yaitu kalian. Bagaimana kalian menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, yang bisa mengagungkan Al-Quran? Karena kita di sini Muslim semua. Alhamdulillah. Kitab umat Muslim adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kebesaran kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk kedepannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dan menjadikan generasi pencinta Al-Quran. Jadi kalian harus tahu iman itu apa sih? Yakin itu apa? Apakah yakin itu cuma diucapkan secara lisan? Tentu tidak. Ya, karena apa? Yakin itu bagaimana cara kita bisa mengabadikan atau bisa menjadikan keyakinan kita itu menjadi perbuatan yang baik. Bukan cuma yakin saja tapi tidak ada tindakan. Kita yakin kepada Al-Quran tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran. Apakah itu bisa disebut meyakini kitab Allah? Tidak. Selain meyakini secara lisan, harus ada tindakan dari perbuatan. Selanjutnya, peserta didik mampu menyebutkan nama kitab-kitab Allah. Harus hafal nanti. Kitab Allah ada 4. Kalian harus bisa menyebutkan 4 kitab tersebut dan Rasul penerimanya. Ya. Nama nabinya harus hafal. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah atau manfaat ketika kita sudah meyakini kitab-kitab Allah itu. Apa hikmah yang kita dapat? Apa manfaat yang kita dapat untuk diri kita sendiri? Ya. Ketiga, tujuan pembelajaran ini ya, ini sangat penting untuk kita, untuk umat Muslim, umat Nabi Muhammad.
Di layar ada apa itu? Kitab apa? Al-Quran. Di sampingnya sedang ada anak kecil yang sedang belajar Quran. Boleh dilontarkan dari kedua gambar tersebut novel. Membaca Al-Quran sejak dini. Membaca Al-Quran sejak dini. Oke, Beri tepuk tangan untuk novel. Jadi, maka novel belajar Al-Quran sejak dini. Ya, benar. Karena apa? Sejak awal kita lahir, kita dilahirkan dengan keadaan agama Islam. Mama abah kita Islam. Setelah itu kita umur 7 tahun masuk SD, kita belajar juga agama Islam. Jadi mulai dini. Yang di TPA, yang sering mengaji di TPA, angkat tangan. Widya, Ivana, Habibi, Dika, Saufil, Fadil, Zainab, Masya Allah. Yang sering setiap malam ke masjid atau satu masjid satu desa satu masjid, ya. Itu kalian diajarkan untuk membaca Al-Quran, ya tidak? ya. Berarti membaca Al-Quran itu bukan setelah kalian dewasa, tapi mulai kecil, mulai balita kalian sudah dipelajari membaca Al-Quran. Untuk apa? Manfaatnya apa membaca Al-Quran? Ivana, manfaatnya apa? Ya. Agar tidak, ya, Agar tidak tersesat. Tersesat di jalan yang apa? Di jalan yang salah. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran beserta artinya, kalian tahu mana itu buruk. Mengambil hak orang lain itu haram. Menyakiti perasaan orang lain itu haram, berdosa. Kalian tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Sekarang ibu bertanya lagi. Yang hafal rukun iman angkat tangan. Ayo, yang hafal rukun iman. Rukun iman ada berapa? Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Itu tentang takdir, iman kepada takdir Allah. Sekarang iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kalian harus tahu. Tadi yang pertama iman kepada Allah, kepada kita. Berarti yang akan kita bahas ini merupakan rukun iman yang ketiga. Untuk sekarang, ya, untuk hari ini, ibu akan menjelaskan materi tersebut, materi meyakini kitab-kitab Allah dan menjadikan generasi pencinta Al-Quran itu dengan model pembelajaran PJBL. Apa itu PJBL? PJBL itu singkat kepanjangan dari Project Based Learning. Jadi kalian ibu bagi dari beberapa kelompok, nanti ibu bagikan karton, kalian membuat karya di karton tersebut dengan tulis tangan dan menempel, ya. Jadi dalam project based learning ini kalian harus kreatif mungkin. Jadi nanti satu kelompok ada 5 orang, ibu pilih acak, baru kalian mengerjakan proyek yang sudah ibu siapkan. Berdiri dulu sebentar.
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah mengirim link di grup kelas kita, silakan buka HP masing-masing, buka kelas. Di situ ibu mengirim link, silakan kalian tonton, kalian baca dan kalian amati, ya, tentang pelajaran meyakini kitab-kitab Allah dan menjadikan generasi pencinta Al-Quran. Oke, silakan. Sudah? Sudah ya. Jadi silakan ditaruh HP-nya lagi. Ya, kalian sudah membaca bagaimana pengertian iman, bagaimana pengertian kitab, bagaimana pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah, nama kitab-kitab Allah, hikmahnya, dan ciri-ciri generasi, bagaimana cara menjadi generasi pencinta Al-Quran. Ya, bisa dibayangkan bagaimana jika Allah tidak menurunkan kitab kepada umatnya. Bagaimana nak? Kitab Allah itu kita bayangkan ibaratnya seperti lampu merah. Bayangkan saja di simpang 4 sana tidak ada lampu merah. Bagaimana? Berantakan, motor, mobil tidak karuan. Ya, karena ada lampu merah, lampu hijau. Kalau lampu hijau jalan, lampu merah stop. Jadi bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran kita semua diantarkan ke surga Allah, surga Firdaus Allah. Ya, untuk itu bagaimana caranya kita mengamalkan isi Al-Quran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ibu membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Hanya sudah ibu tulis di depan. Untuk kelompok 1 Rizkia, Saufil, Sylvia, Widya, Jainab. Kelompok 2 dan Alfa. Ya, bisa diterima kelompoknya? Bisa. Oke, setelah itu silakan geser meja dan kursi kalian membentuk kelompok yang sudah kita buat. Silakan. Jadi nanti tugas kalian ya menulis di karton ini yang tulisannya rapi. Silakan ditunjuk di kelompok kalian siapa yang rapi tulisannya. Ya, menulis di karton tentang materi kita tadi meyakini kitab-kitab Allah. Ada pertanyaan? Ya. Kalian tulis dengan bagus, dengan rapi tentunya. Jadi tolong yang menulisnya ditunjuk masing-masing kelompok siapa
siapkan spidol kalian, pensil, penggaris untuk memulai menulis. Ibu kasih waktu beberapa menit dari sekarang, silakan. Siapa yang memimpin? Bimbingnya nanti atau pakai ini coba. Orang menulis judulnya mana? Ya. Ya pakai itu nggak apa-apa. Di bawah. Ada apa? Terus ada. Muat, sudah dicoba. Kalau ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan ya. Oke. Kelompok 1 apakah sudah? Alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok terakhir, kelompok 4? Sudah. Oke. Jadi kita lanjutkan presentasi. Tapi presentasinya cukup kalian berdiri di meja masing-masing saja, tidak usah menghadap ke depan. Yang mau presentasi terlebih dahulu angkat tangan. Kelompok 1 apakah sudah siap? Oke, kelompok 1 sudah siap. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Oke, silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2. Oke, silakan berdiri kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu ya. Ada yang mau membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Ayo, dari kelompok 4 dan kelompok 3 siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, 3. Silakan berdiri kelompok 3. Beri aplaus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.
Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan seperti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah duduk yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami agar manusia kita bisa diisi dalam menentukan kebenaran. Ketiga, meningkatkan kesabaran dan menerima cobaan, ujian dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah presentasi secara maksimal dan bagus. Silakan beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya ya, Ibu rasa kalian sudah paham bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab Allah itu tadi meyakini dengan sepenuh hati, melakukan dengan perbuatan. Selanjutnya nama-nama kitab Allah yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa siapa? Jangan ketinggalan ya. Yang kedua kitab diturunkan kepada Nabi yang ketiga kitab diturunkan kepada Nabi dan yang terakhir kitab umat muslim Al-Quran diturunkan kepada jadi kitab pertama kali yang diturunkan Allah adalah kitab Taurat. Yang terakhir atau sebagai kitab penyempurna adalah kitab Al-Quran. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Selanjutnya, karya yang sudah kalian buat silakan ditempel di tembok kelas. Untuk kelompok 1 tempel sebelah sini, kelompok 2 sebelah Bibi pegang. Jangan sampai mereng ya. Jangan sampai mereng. Enggak penting tidak bisa lah dibaca. Tulisannya siapa? Masa? Ya, Pak. sudah semua ditempel? Alhamdulillah ya, tulisannya rapi, tulisannya bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan buka HP masing-masing. Ibu sudah mengirim link ya, mengirim link di WA kalian grup kelas. Link tersebut adalah soal sebanyak 10 soal. Kalian jawab dengan benar. Ya. Kalian jawab dengan benar. Untuk soal ini nilainya tidak kompleks tapi secara mandiri. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah dibuka linknya? Tulis nama, jangan lupa. Nama panjang ya. Oke, start. Kalau sudah bisa dibuka, silakan diklik startnya. Di spin dulu. Ya, bentar.
pertanyaan dong. Ya, 10 pertanyaan sampai habis ya. Salah satu film Oke. Kelompok 4 ada kesulitan? Bisa dibuka? Berapa pertanyaan lagi, Noval? 5 lagi. Jangan terburu-buru ya. Jangan asal klik. Ya, sudah. 2 menit. Fadil sudah, Lagi. Dika sudah, satu lagi Bu, satu lagi banyak, Habibie 2 lagi ke Bapak. Jangan terburu-buru, dikerjakan, dipikir dulu, jangan asal klik. Ivana selesai, oke. Elis sudah, Elis sudah. Oke, sudah ya. Kalau sudah, tolong HP-nya taruh lagi di atas meja. Ya, HP-nya taruh di atas meja dalam keadaan terbalik. Ya, yang tadi benar semua angkat tangan. Masya Allah. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Yang salah 1 angkat tangan. Ya, tidak apa-apa. Ya, selagi kita masih tahap belajar, diperbaiki lagi. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Ya, di lembar refleksi ini ada 2 pertanyaan. Pilihlah gambar yang sesuai dengan pertanyaan dengan memberikan tanda checklist atau centang. Yang pertama, perasaanmu terhadap penjelasan guru. Bagaimana? Di sini ada 3 emot. Emot yang pertama sedih, emot yang kedua senyum, emot yang ketiga ngasih jempol 2. Artinya apa? Sik. Jadi yang selanjutnya, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Kalau tadi penjelasan guru, kalau sekarang bagaimana perasaannya tentang pembelajarannya? Yang pertama sama ada emot sedih, ada emot senyum, ada emot jempol 2. Silakan di checklist menurut perasaan dan hati kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Ya. Satu persatu. Dibaca dulu pertanyaannya. Ya, silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan dijadikan satu dan dikumpul. Bagus satu, oke. Kelompok 2, jadikan satu terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya, alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai, mulai dari memahami beriman itu apa, mulai dari menyebutkan, Ibu rasa kalian sudah hafal ya, dan hikmah yang terkandung ketika kita beriman kepada kitab Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna sekali
jangan sampai lupa membaca Al-Quran. Paling tidak 1 hari 1 kali pada saat selesai sholat. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, tolong hadir pimpin doa. Wa